Halo semuanya, kembali lagi di waktu luang. Yang sebenarnya waktu luang itu ketika kita memiliki waktu luang dan bintang tamu kita meluangkan waktunya. Tapi sebenarnya kita berempat bukan menyempatkan waktu luang kita karena setiap hari kita ketemu, betul ya? Betul sekali. Oke, sebelumnya perkenalkan seperti biasa partner saya ada Bintang Muda Ibrahim Enki. Hai. Biasa dipanggil Bro. Bro Enki. Selanjutnya ada siapa Ki? Oki Dewi Fernanda. Biasa dipanggil Lemu. Dan ada Faisal. Sorry. Biasa dipanggil Kritik. Oke. Jadi kita ngobrol santai teman-teman semua karena kita kebetulan punya waktu luang yang sama, ya kan? Yang sebenarnya sebelum hari ini kita ngobrol nggak tahu apa poinnya, Nggak jelas sentronya kemana. nah nggak jelas tujuannya kemana. Alangkah lebih baiknya hari ini kita ngobrol lebih serius. Betul. Betul. Mas, Jadi mungkin banyak yang belum tahu kali. Emang kita kontennya memang nggak ada yang tahu kali ya. oke. Tapi kita mau share aja kalau kita punya teman yang seperti babi, ya teman yang seperti Mas Kiting. seperti itulah. Jadi yang harusnya saya tanya di awal-awal adalah apa kabar? Kabar. Dari mana Bang? Apa kabar? Oh boleh. Ini seru ini. Nah, nanti dulu. Sibuk apa sih kalian? Terutama Mas Kiting nih. Sibuk ngapain? Mungkin banyak yang nggak tahu Mas Kiting ini kesibukannya apa dan sekarang apa yang lagi dikerjakan sama Mas Kiting, betul? Betul. Coba monggo dijawab. Ya mulai dari pekerjaan ya. Moga. Pekerjaan Mas Kiting ini sebenarnya apa sih? Di pandemi gini ya, kerjaan kan nggak tentu nih bos. Benar. Ya ngisi waktu luang lah. Oke. Makanya sesuai sama segmen kita. Bener. Waktu luang. Waktu luang. Makanya saya mau kesini. Itu ada waktu luang. Waktu luang. Ya paling ngisi waktu luang bikin Bikin kopi. Berarti sekarang kesibukannya Mas Kiting bikin kopi Mas ya? Dengar-dengar dari mulut dia sendiri juga, dia bukan bisnis kopi, jadi pengen menceritakan kopi katanya. Aku pernah nyobain enak, tapi di segmen ini nggak afdol kalau nggak nyoba ya. peres nih. Karena jujur saja, saya ikut mempromosikan dan ikut jualan, mantap ya. Kalau saya ikut apa? Andil ide aja ya? Ide aja. Belum ikut promosi ya? Oke. Minum ya. Namanya apa Mas Deong? Namanya ini Infinity. Infinity kopi. Dua varian ya. Infinity Kopi susu sama Susu kopi. Bedanya apa? Jadi gini. Oke, mungkin aku juga bakal cerita sedikit setelah cerita ke teman-teman tentang kopi Infinity ini. Banyak yang tanya gini Mas Edi, kopi susu dan susu kopi itu apa bedanya? Itu juga sempat kan aku sama kalian kan udah lama ngobrol, lama sharing dan lain-lain. Mungkin yang tepat untuk membicarakan kopi bagian ini mungkin Faisal. Mungkin cobalah ceritakan sedikit latar belakang kenapa sih buat kopi, kenapa sih menggandeng saya gitu. Jadi kalau di skripsi itu latar belakang masalah. Nah, bab satu mas. bab satunya apa Mas? Ini gandeng saya sih enggak? Ya dibilang gandeng ya nggak gandeng, dibilang nggak gandeng tapi sih gandeng. Nggak bisa spesifik bos. Oke bos, mantap bos. Semua kondisional. Oke. Varian kopi. Asik varian kopi. Jadi varian kopi dari saya tuh ada 2 varian. Yang pertama ada kopi susu, like this, kopi susu Dengan tutup botol berwarna hitam. Like Dengan this. bertuliskan Like this. kopi susu. Kopi susu. Itu produk yang sudah disempurnakan. Sebelumnya ada produk yang belum disempurnakan. Tulisannya kopi susu semua, tapi beda di tutup botol aja. Packaging. Oke. Jadi buat varian ini tuh yang membedakan dari rasa. Kalau kopi buat kopi susu ini lebih dominan ke rasa kopinya. Kopinya lebih kuat berarti ya. Kopinya lebih kuat, lebih berasa. Jadi kalau yang minum ini
Maaf kalau yang buat pencinta kopi ini lebih cocok yang ini kalau menurut saran saya. Tapi kalau yang nggak begitu doyan kopi, lebih cocok yang ini, susu kopi. Lebih kuat susunya, lebih kuat kopinya, atau keduanya ini seimbang? Jadi kalau susu kopi itu, kalau saya bilang ya, itu rasanya lebih creamy. Oke, jadi lebih berpadu ya antara kopi dan susu ya. Nah, kebetulan aku juga ikut jualin kan. Oke. Aku juga ikut jualin, jadi dari beberapa review orang yang minum, mungkin kebanyakan nggak suka yang Kopi susu. bukan nggak suka, nggak cocok. Lebih cocoknya ke susu kopi. Dan saya respect atau mungkin hormat atau mungkin keren lah untuk rating dia bisa buat pasar tuh atau konsumen tuh bisa langsung cinta gitu kan. Ini aku cocok yang susu kopi. Oke. Intermezzo sedikit, silakan. Dan ini buat yang susu kopi ini rasanya lebih karakternya lebih creamy lah. Ini buat yang nggak begitu suka kopi atau yang Pecinta asam lambung. seperti itu. Yang sayang sama asam lambung berarti ya. Yang buat yang sayang asam lambung bisa Cobanya icipin susu kopi. Susu kopi. Jadi dia rasanya lebih cenderung creamy, ada hint kopinya dikit lah. Tapi nggak begitu hilang juga kok. Oke. Saya harapkan seperti itu buat deskripsi rasa. Oke, jadi gini Mas ini. Mungkin bagi aku sendiri jarang banget buat explore kopi shop yang ada di Semarang. Karena maaf, sorenya nongkrongnya di Tokyo. Tapi beda sama Mas Eki dan Mas Lemu nih, yang sering banget muter ke kopi shop yang ada di Semarang, ya kan? Iya. Dengan merasakan kopi infinity dibandingkan dengan kopi-kopi shop yang ada di kota Semarang. Monggo, nanti pendapatnya gimana? Boleh dibandingkan sama kopi shop yang ada di Semarang, perbandingannya dari mana dan apa sarannya? Buat Mas Kiting nih terutama. Mungkin dari Mas Kiting. Take your time. Monggo kamu dulu aja enggak apa-apa. Kalau aku sih gini. Kalau bicara soal Eki suka kopi, Eki pecinta kopi enggak? Kalau suka iya, tapi untuk pecinta kopi belum kali ya Kak. Nggak sampai ke situ ya. Lebih Enggak. tepat penikmat. Penikmat. Oke, penikmat. Terus aku kalau bilang kopinya si Kiting ini, aku memang prefernya yang ini, yang kopi susu. Kopi susu. Karena jujur aja suka lebih yang strong di kopinya aja. Dan untuk kopi-kopi di coffee shop lain enak, nyaman. Cuma kalau aku di ini tuh menemukan suatu hal yang beda, bukan keras, tapi memang karena kali aku ikut proses pembuatannya, terus aku ikut nyobain sampai 1 bulan itu yang buat saya ke kalian kan, eksperimennya. Jadi aku ngerasain, aku malah sumber referensi bilang ini gitu, Teng, ini rasanya kayak si A, Teng, ini rasanya kayak si B, bisa nggak kita buat Yang different. benar-benar ini Teng, so, aku nemu ini kayak aku juga nggak menutup kemungkinan aku juga bisa bilang kok kopi si A enak, kopi si B enak, semua kopi enak kalau dibilang. Tapi aku lebih cocok kalau buat daily ya, karena aku mungkin bisa daily minum kopi, aku cocok kopinya itu. Gak keras ya ini bos? Nggak keras. Karena saya ikut jualin, mantap. Jadi review real ya. Review real. Rasa kan nggak bisa bohong. Oke gini lah, kapan-kapan kita habis upload video ini ntar, kita undang. Misalnya aku ntar jual Beberapa narasumber. beberapa orang yang beli ini, undang aja di sini. Gimana review aslinya gitu ya? Dan yang paling penting gini, jadi review asli dari narasumber yang kita undang itu pun nggak kita bayar serupiah pun, betul? Betul. Jadi benar-benar real. Betul, malah kita gratis kopi. Oh iya. Jadi gua dibayar bos. Ya buat apa bayar? Kan udah dibayar beli kopinya. Beli. Hah? Bodoh kamu kalau beli. Kalau aku beli Profesional. karena saya menghargai karyanya dari Mas Kiting. Juga terima kasih. Oh, terima kasih sama-sama. Betulan ya bos ya? Ya, jadi gini teman-teman, jujur aja kalau aku sendiri pun nggak begitu suka ngopi, tapi ketika ketemu sama Coffee Infinity nggak tahu kenapa selalu ketagihan. Keras. Enggak,
nggak peres. Karena kebanyakan kalau minum kopi, terutama kopi susu, yang pertama mual, yang kedua Enggak ya? enggak ya. Mual nggak kuat, ya kan? Mual nggak kuat, tapi di kopi Infinity ini beda. Cuman kan lebih pengalaman sama Mas Eki, sama Mas Lemu yang udah keliling coffee shop mana-mana yang ada di Semarang. Kalau aku sih lebih ke Lemu, karena Lemu selalu yang ngajakin aku kayak to be honest, Des. Itu bohong itu. To be honest. Memang di ngono ki biasanya sih ngejak Lemu ngono ya berarti. To be honest. Oke. Please welcome. Jadi sekarang gimana pendapatnya Mas Lemu dengan kopi Infinity ini? Boleh dibandingkan dengan, mungkin kalau mau sebut nama nggak masalah. Wow, nanti saya dikeroyok masa. Terima kasih Mas Lemu. Jadi biar sama-sama aman ya. Oke. Kayak yang menarik ini kayak berarti tak interview sebentar. Yang menarik ini. Jadi saya bilang di poinnya tadi kopi semua enak. Oke. Kopi semua enak. Tapi punya signature-nya sendiri-sendiri. Betul. Signature itu berarti tanda tangan ya? Tanda tangan, jati diri, Oh. Citarum, Cita rasa. Asal. Cita rasa. Jadi diri bos, sama Oke. kita maksudnya gitu. Jadi saya suka signature-nya Dari Infinity. bukan saya bilang saya nggak suka signature-nya sana, cuma aku lebih prefer ke ini. Itu begitu. Saya bilang kopi semua enak bos, mantap. Nah kalau Mas Lemu gimana? Sama, kopi itu semua enak. Au aman sekali bos. Aslinya Aman kalau sekali, nggak bos. asli, beda. Ini nggak asli, ini nggak template, bedanya itu. Menarik. Ya, Lainnya kayak kopi shop lain tuh rasanya gitu-gitu aja. Oh, Ya, oke. hampir sama lah. Kalau ini tuh kayak ada yang beda gitu. Kalau bahasa Indonesianya tuh di tenggorokan lencir. Luru berarti ya. Enak banget kalau ini. Menariknya di ini kan, si Lemu bilang kebanyakan coffee shop itu template atau yang dijual itu hanya Tempatnya, suasananya, mungkin konsepnya mungkin ya. aku lebih menarik kita untuk bahas itu dalam arti kalau tempatnya enak, kopinya enak, Worth it lah. udah. Tapi kalau hanya tempatnya saja yang enak, Kopinya tapi enak. dia berani jual kopi, berarti kan kenapa nggak jualan bangku, Jualan tempat. jualan tempat? Saya nggak bilang, nggak mau sebut karena di sini kita Sharing ya. sharing dan aman bos. Oke kan? Menurut kalian, nah, kalau aku sama Lemu sih sering kan jalan, Tembalang, Tembalang, ini, ayo nih Ngaran, ini Jakarta. Berarti baru meternya kono. Iya, maksudnya gini. Awal sering muter sama Lemu, gini. Jadi tahu kalau bener-bener itu tuh hanya template gitu maksudnya. Oke, artinya kan kembali lagi ke pertanyaan Mas Kiting. Banyak coffee shop yang ada di Semarang itu hanya menjual tempat, menjual konsep dan suasana. Nah, sedangkan dari Mas Kiting sendiri ini dengan Infinity kopinya, apa yang mau dijual? Entah nanti tempatnya juga untuk mengikuti yang lain yang dijual, atau kita memberikan different. Kopinya yang dijual sama-sama menjual tempat, tapi kopinya dulu yang diutamakan kan gitu ya Mas Lemu ya. Betul. Nah gimana Mas Kiting? Ya itu sih. Ini pertanyaan ringan tapi berat. Pertanyaan ringan tapi berat, sumpah. Ibarat gabah tapi satu pintar. Bener. Berarti nek mau Semarang ini pertanyaannya rabot tapi berbobot. Kami berbobot. Oke. Kayak itu. Ringan tapi padat. Seperti itu ya. Buat ini buat kopi. Kopi ini saya bikin bukan cuma sekedar bikin. Oke. Jadi nggak asal-asalan ya? Ya kalau menurut pribadi saya nggak sekedar asal-asalan aja. Ibarat gini, saya bikin kopi itu ada harapannya sendiri. Di sini saya ingin bikin kopi menurut apa yang pengen saya visualkan ke lidah konsumen. Jadi saya seperti kayak punya gambaran. Saya bikin kopi dengan rasa
kopi segini, susu segini, dan ini kebetulan saya pakai creamernya segini. Dan itu konsumen mau mengartikan kopinya mau sebatas mana, itu masalah sih. Kembali lagi ke mereka berarti ya. Kembali lagi ke mereka. Karena di sini saya kenapa tulis infinity atau batas. Itu sesuai dengan batas masing-masing Yang merasakan. yang minum kopi. Jadi rasa mau dipresentasikan seperti apa, terserah. Artinya kan ada satu objek yang sama tapi pandangan berbeda. Berarti itu yang mau disampaikan sama Mas Kiting ya. Gitu Mas Kiting. Betul sekali. Bila Pandangan sama. satu objek yang sama Satu tapi objek sama. bisa punya pandangan yang Pandangan berbeda. yang berbeda. Yang selalu mungkin tiap malam atau tiap hari aku bersama meeting, terus kamu datang, Benar. kita sampaikan, kamu juga sering kesini, kita sampaikan juga kan. Ya itu yang kita matangkan ya. Benar-benar tujuan kita jangan lupa jangan lupa kalau meeting ternyata tujuannya juga ingin memanusiakan manusia lewat kopi. Menarik. Jadi seperti ini Mas ya, dan semua yang nonton. Jadi di sini saya bikin kopi itu sebenarnya cuma bikin mau berbagi kebahagiaan seperti itu. Gagi bersama. Bukan itu bos, bukan itu. Berbagi kebahagiaan bersama Infinity. Oke, mantap. Bersama tanpa batas gitu ya. Menurut batas masing-masing. Oke. Seperti itu. Jadi saya ingin bikin kopi itu yang menurut saya ketika saya minum saya tuh seneng ketika saya merasakan kopi itu. Jadi saya punya visual seperti ini. Saya tuangkan kopi ini dengan harapan orang yang meminum ini juga merasakan apa yang saya rasakan. Khususnya pada kebahagiaan yang saya rasakan. Berarti cerita apa yang dibawa sama Mas Kiting ini harus tersampaikan sama penikmat Infinity itu sendiri. Harapan saya seperti itu. Terima kasih Mas. Untuk menanggapi ini, menurutmu pribadi gimana? Kayak kira-kira kalau kopi ini dibawa ke arah situ gimana gitu kan? Atau mungkin arah situnya tuh ya ini yang disampaikan gimana caranya konsumen itu bisa menerima cerita apa yang dibawa sama Mas Kiting gitu. Atau mungkin si Lemu punya asumsi sendiri dan sudah minum terus gini deh Pandangannya gini. siapa tahu juga bisa buat saran kan Betul. Apakah maksud yang saya inginkan tersampai ke Oke. yang minum kopi terutama Mas? Nggak payah sih. Karena termasuk penikmat pertama kan gitu ya. Dan saya juga ingin teman saya jadikan pelanggan saya. Maaf ya buat teman-teman. Pelanggan utama. betul itu tujuan kita Betul. karena kalau tidak teman yang membeli terus siapa lagi Mogo ditanggapi. ya gimana ya, dia kan bikin Infinity kan menyampaikan cerita tapi kayak kalian tuh mau mengartikan ceritanya itu gimana terserah kan kayak gitu ya. Aku juga sama, aku ngerasain ini tuh kayak bener ya gak template itu, bayilah gak template, tapi itu di lidahku. Kalau di lidah kalian ya itu terserah kalian. Kalau di lidahku gak template, soalnya ya waktu uji coba lah, eksperimen 1 bulan itu Selama kan, 1 bulan ya. dia sering ngasih tester itu kayak mau nih gimana, tapi aku masih bilang ini kayak nego iki loh, masih sama, Belum Jadi- ada desain. belum ada. Jadi kayak ya masih kayak kopi template biasanya lah. Oke. Akhirnya coba kayak gawe no sing iki bener-bener rasa kutok, sing bedanya apa? Ora podo mbek sing liyane. Orang apa tuh sing ngene. Ibarat skripsi gak garap ya bos ya? Buat anak kuliah. Ya digarap itu. Digarap iki kasih video ya. Video ya. Saya merasa tersinggung.
Soalnya saya minta tahu. Oke, jadi gini. Artinya kalau bicara tentang kopinya, si pembuatnya sendiri harus punya diferensi dari kopi-kopi yang lain. Oke, itu kalau dari segi kopinya. Tapi kalau beranjak setelah dari kopi kan artinya kita memikirkan kedai atau tempatnya. Banyak kopi shop di luar sana itu menjual tempat bukan kopinya. Nah, artinya apa nih saran buat Mas Kiting? Ketika kita belajar dari kopi shop yang lain, menjual tempat bukan kopinya. Nah, itulah yang harus dibawa kan Mas Lemu. Ya, berarti kan ini kopinya tuh memang harus dipertahankan, udah gini aja. Oke. Cuman kalau tempat ya ibarat kata kita niru sistem orang Chinese lah. Gimana? Lihat, amati, terus apa tuh namanya? Modifikasi. Inovasi. Modifikasi inovasi. Ya kita lihat aja di kopi shop apalagi Semarang kan banyak. Oh tempatnya kayak gimana nih, ambil jadiin satu Jadi pikiran. satu. Tapi ini tetap rasanya harus sama. Harus sama. Cuman kita ambil contoh tuh di tempatnya aja. Udah gitu aja. Kalau aku lebih ke ini, maksudnya untuk pertanyaan buat kita kan, apa sih saran? Dia kan bilang apa sih saran? Kalau aku nggak usah saran aja, maksudnya gini aja. Infinity ini, kalau mengarah ke kedai, ingin seperti apa? Apa yang dijual? Ketika dijual? sudah punya kedai, benar nggak? Apa yang dijual itu? Kalau aku bilang, kayak kan temenan walaupun nggak terlalu lama, emang temenan udah mantap lah. Kalau untuk yang kita yang dimintain saran, mungkin dia belum pro kali kayak bukan merendahkan, Kayak gimana? tapi kayak dia tuh belum bisa menjadi barometer, belum bisa menjadi tolok ukur, belum bisa menjadi bapak kopi di Semarang khususnya. Jauh bos. Serbodeng powel. Sudah menyala. Jadi kalau aku lebih ke ketika Infinity sudah berjalan dengan lancar dan sudah menemukan ritmenya, nggak mungkin dong nggak buka kedai. Betul. Nggak, Arahnya kan pasti ke situ. nggak mungkin dong buat coffee shop. Betul. Nah itu tuh mau di konsepnya Seperti apa? menyontoh dengan yang sebelum-sebelumnya atau punya sekali lagi signature sendiri. Jadi diri tersendiri. Nice. Ya. Terima kasih pertanyaan ini. Sangat di sinilah, nggak cuma di sini. Berat tapi nggak berat. Tapi harus dijalanin dong bos. Apa? Berbobot tapi ringan. Wow, keren sekali, ada rai. Ah, jangan. Itu berat sekali, buat. Jadi gini. Dari kopi ya. Dari kopi. Ya itu harapan bagi saya sebenarnya dari awal. Bikin kopi seperti itu. Pengen punya kedai kopi sendiri, punya signature kopi sendiri, punya varian macam-macam berbagai rasa kopi sendiri. Itu harapan saya. Tinggi sekali harapan saya. Amin. Dan dengan kopi Infinity ini, awal mula saya berpikiran seperti ini. Saya keliling ke berbagai coffee shop, terutama di sini, Semarang ya. Semarang khususnya. Itu saya merasakan seperti Mati lampu. bukan seperti Nasar bos, bukan seperti Nasar beda. Server telepon, Gateway 404. Oke. Terus ya maaf. Jadi saya seperti merasakan tuh Malam tak diundang. Bagi taman tak benda. Allah. bukan seperti itu ya, bukan seperti itu, seperti seperti kebanyakan teman-teman ngecek kopi lah. Yuk ngopi yuk, yuk. Sampai di sana kita pesennya, maaf, entah itu coklat, es teh, atau matcha, Orange. sebagainya. Kopi yang awalnya niat yuk ngopi yuk,
jadi nggak jadi. Tapi nggak kopi. Harusnya maca. Harusnya kalau kita bilang kopi, harusnya Minumnya kopi. di pikiran kita harus pesan kopi dong. Iya. Seperti itu. Yang diminum kopi. harusnya. Nah, saya di sini kan nangkepnya seperti ini. Kata-kata ngopi yuk itu seperti cuma sekedar nongkrong yuk. Hanya sekedar